Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Teman-teman, adik-adik para pecinta kitab berbahasa Arab, alhamdulillah kita dapat melanjutkan belajar membaca sekaligus belajar memahami kitab Tuhfatus Saniyah, syarah kitab Jurmiyah, karangan dari Syekh Muhyiddin Abdul Hamid. Nah, sekarang kita masuk pembahasan tentang babla ini. Syarat-syarat mengamalkan la, yang amalan la itu sama dengan amalan inna. Nah, jadi mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah, nafa'ana Allah ta'ala bi'ulumihi fid darain, amin ya rabbal alamin. Syurutu i'malillah amala inna. Bermula ini pembahasan tentang syarat-syarat mengamalkan la yang beramal seperti inna. Qala berkata Syekh Sun Haji, babula ini bab pada menjelaskan la. I'lam ketahui olehmu annala bahwasanya la ini tansibun nakirati menasabkan akan isimnya isim yang nakirah bi ghairi tanwinin dengan tanpa tanwin. Idza basyaratin nakirata, apabila la itu bertemu langsung dengan nakirah, walam tatakarrar la, dan tidak diulang la. Nah, contohnya inilah rajula fidari, tidak ada seseorang di dalam rumah. La ini namanya la nafi jinis yang menasabkan isimnya yang nakirah ini, yaitu rajula. Dan la dan isimnya ini bertemu langsung. Nah, dan tidak ada pengulangan la, cuma satu lanya di sini. Wa aqulu dan aku berkata, kata Syekh Muhyiddin, ya'lam anna lan nafiyah lil jinsi. Ketahuilah olehmu bahwasanya la nafi lil jinis ini ta'malu amala inna. Beramal ialah itu seperti amalannya inna. Apa amalannya? Yaitu tansibul isma wa tarfa'ul khabar. Nah, fatansibul isma, maka la itu menasabkan akan isimnya la lafzan secara lapas, atau mahalan atau secara mahalnya. Wa tarfa'ul khabara, dan la itu merafakkan akan khabarnya. Wahyalah ta'malu hadal amala wujuban. Dia la ini beramal akan ini amalan secara wajib. Illa bi arba'ati syurutin, kecuali ada 4 syarat. Ia bisa beramal harus ada 4 syarat ini. Mana saja 4 syarat ini? Al-awalu bermula yang pertama, itu ayyakuna ismuha nakiratan. Itu ada hendaknya isimnya la itu berbentuk nakirah. Seperti tadi la rajula, rajula itu isimnya la berbentuk nakirah. Wasani ayyakuna ismuha muttasilan biha. Hendaknya isimnya la itu bersambung dengannya. La rajula fiddari. La dan rajula itu bersambung dengan isimnya, tidak ada pemisahnya. Ay ghairu mafsulin minha. Itu tidak terpisah-pisahkan dari la. Walau bil khabari, walaupun yang memisahkannya itu berbentuk khabar. Nanti ada contohnya di bawah. Wasalisu bermula yang ketiga itu ayyakuna khabaruha nakiratan aidan. Itu bahwasanya khabarnya la itu berbentuk nakirah juga. La rajula. Nah, khabarnya itu yaitu fiddari jumlah jar majrur mutalaq kepada maujud. Nah, maujud ini kan berbentuk nakirah. Warabi'u, dan yang keempat, alla taktakarrara, itu tidak diulang la-nya itu. Nah, kalau di contoh pertama ini kita kaitkan dulu dengan contoh pertama biar ada
gambarannya. La rajula fid dari. Nah, la di sini tidak ada pengulangan di contoh itu. Nah, ini 4 syarat. Semalam kemudian ketahuilah olehmu anna ismala bahwa isimnya la itu ala salasati anwa'in, itu terbagi isimnya la itu menjadi 3 jenis. Mana saja 3 jenis? Al awal bermula yang pertama al mufradu. Jadi isimnya la pertama namanya isim mufrad. Wasani yang kedua namanya al mudhafu ila nakirah, yaitu yang diidofatkan kepada nakirah atau ini mudhaf lah namanya. Wasadisu dan yang ketiga asyabihu bil mudhaf, yaitu yang serupa dengan mudhaf. Nah, kita masuk satu-satu dari ketiga ini. Amal mufradu fi hadzal babi. Adapun ism la yang berbentuk mufrad pada ini bab, wa fi babil munada, dan pada bab munada. Jadi munada belum kita sampai. Bab munada ini nanti ada setelah bab ini, bab la ini. Nah, tapi di sini sudah diberitahukan dulu oleh musannif, oleh mu'allif ini, bahwasanya yang dimaksud mufrad pada bab ini dan mufrad pada bab munada bahwa yaitu ma laysa mudhafan wala syabihan, sesuatu yang bukan ia berbentuk mudhaf wala syabihan dan bukan juga berbentuk syabih bil mudhaf. Nah, fayadkhulu fihi, maka masuk pada isim mufrad ini al-musanna. Jadi tasniyah itu walaupun menunjukkan kepada 2, tetap saja namanya mufrad. Wa jam'u taksiri dan jamak taksir, wa jam'ul mudzakkar salimi, wa jam'ul muannas salimi. Jadi walaupun tasniyah ataupun jamak, jadi tetap saja dihitung mufrad. Berbeda kalau mufrad yang lawan katanya jamak itu, yang di bab i'rab itu. Nah, itu berbeda itu. Nah, wa hukmuhu dan bermula hukumnya isim la yang berbentuk mufrad ini, annahu bahwasanya ia yubna ala ma yunsabu bihi, dibinakan ia mufrad itu atas ma yang dinasabkan dengannya. Jadi dinasabkan dibinakan sesuai dengan perilaku ketika nasabnya. Soalnya nanti kan isim itu ada yang nasab dengan fathah, ada yang nasab dengan ya, ada yang nasab dengan kasrah. Sesuai perilakunya. Fa idza kana nasbuhu bil fathati, maka apabila ada nasabnya isim yang jadi ilah itu bil fathah dengan menggunakan fathah, bunya alal fathi, maka dia dibinakan di atas fathah. Contohnya la rajula fid dari ini. Nah, karena rajula ini ketika dia itu beri'rab nasab, dia menjadi rajulan. Nah, ketika ia sudah menjadi isimnya la, jadi tanwinnya dihapus 1, menjadilah rajula. Fiddari, tidak ada laki-laki yang ada di dalam rumah. La nafi lil jinsi rajula, isimnya mansub tanda nasab fathah. Fiddari jumlah majar majrur muta'alaq kepada yang dibuang pada mahal rafa, jadi khobarnya khobar la nafid lil jinsi. Wa in kana nasbuhu bil ya'i, dan jika ada isimnya la itu berbentuk mufrad tetapi nasabnya itu dengan menggunakan ya. Wa dzalikal musanna, yang demikian nasab dengan ya itu musanna, itu untuk isim tasniyah. Wa jama'ul mudzakkar salimi, jamak mudzakkar salim. Jadi tasniyah dan jamak mudzakkar salim itu ketika rafa menggunakan waw untuk jamak dan alif untuk tasniyah. Nah, ketika nasab, karena di sini dihitung nasab, kedua-duanya itu dinasabkan dengan ya. Karena dinasabkan dengan ya, bunyi alal ya'i, dibina ya di atas ya. Contohnya la rajula ini fiddari. Nah, la rajula ini. Nah, tidak ada 2 orang laki-laki fiddari. Nah. Lanjut, wa in kana nasbuhu bil kasrati, dan jika ada nasabnya isim mufrad yang jadi isimnya la nafil jenis itu nasabnya bil kasrah. Kenapa dengan kasrah? Karena niabatan anil fathati, karena ia sebagai ganti dari fathah.
Wadzalika, dan yang demikian itu adalah jamak muannats salim. Jamak muannats salim pada mahal rafa rafa'nya dengan menggunakan dhammah, dan nasab dan jar itu menggunakan kasrah. Nah, karena ia menggunakan kasrah, bunia dibinakan ia alal kasrah. Contohnya la salihatil yaum, tidak ada para wanita yang saleh pada hari ini. Tidak ada para wanita maujud al yaum, nah gitu. Jadi di sini solihat ini tidak tanwin ini ya, solihati lah gitu. Itu yang kedua, itu yang pertama, yaitu isimnya la yang berbentuk mufrad. Dan selanjutnya itu isimnya la berbentuk mudhaf. Wa ammal mudhaf, dan adapun isimnya la yang berbentuk mudhaf, fayunsabu bil fathati, maka dinasabkan ia dengan menggunakan fathah az-zahirah yang zahir. Au bima naba anha, atau dipatahkan atau dinasabkan dengan sesuatu yang menjadi ganti daripada patah. Contohnya la taliba ilmin mamqutin, tidak ada penuntut ilmu itu tercela. Jadi la di sini la nafi lil jinsi, taliba ilmin itu isimnya la mansub tanda nasab patah, taliba mudhaf, ilmin mudhafun ilaih. Ini kan yang dimudhafkan kepada isim nakirah sesuai definisi di atas. Mamkutun khabar la nafi lil jinsi, marfu, khabarnya itu marfu tanda rafa dhammah. Wa amma syabihu bil mudhaf, ini isimnya la yang ketiga yang serupa dengan mudhaf. Wa huwa ma ittasala bihi syai'un, dia itu sesuatu yang bersambung dengan sesuatu itu oleh syai'un, sesuatu juga, min tamami ma'nahu, dari penyempurna kalamnya. Jadi ada penyempurna kalamnya. Famisalul mudhafi fil hikmi, maka bermula contoh mudhaf pada hukumnya ini itu ayun soba, itu dinasabkan bil fathati dengan menggunakan fathah. Contohnya la mustaqiman haluhu bainan nasi, itu tidak ada laki-laki yang tidak luruslah oleh keadaannya bainan nasi, di antara orang-orang. Jadi mustaqiman ini dinamakan serupa mudhaf. Ini berbentuk isim fa'il, yang isim fa'il itu butuh kepada haluhu, yaitu jadi fa'ilnya. Nah, haluhu inilah yang menjadi penyempurna dari mustaqiman. Makanya tadi dinamakan min tamami ma'nahu, dari penyempurna maknanya. Berarti la nafilil jinsi mustaqiman, ini isimnya la berbentuk syabih bil mudhaf, haluhu fa'ilnya, fa'il marfu tanda rafa dhammah, halu mudhaf, hu dhamir muttasil mabni di atas dhammah pada mahal jar mudhafun ilaih, bainan nasi. Ini jumlah zarfiyah. Lanjut. Qala, berkata Hasan Haji, fa illam tubasyirha, maka jika la itu tidak bertemu langsung dengan ha ini kembali kepada nakirahnya ini. Nah, jika la-nya itu tidak bertemu langsung, ada pemisah maksudnya ini. Nah, kalau terpisah wajib rafa'u, maka wajiblah Allah merafakkan isimnya la. Wa wajib takraru la, dan wajib juga mengulang-ulang la jika diatapkan. Contohnya la fid dari rajulun wala imra'atun. Nah, la ini berpisah dengan isimnya rajulun, terpisah, yang memisahkannya di sini adalah fid dari. La fid dari rajulun. Nah, karena terpisah maka wajib merafakkannya menjadi rajulun. Nah, dan mengulang la, ada dua la di sini, wala imra'atun. Nah, karena diatapkan maka di sini imra'atun atap kepada rajulun. Tidak adalah laki-laki yang ada di dalam rumah. Tidak ada di dalam rumah itu laki-laki, dan tidak ada juga perempuan. Fa in takarrarat jaza i'maluha wa ilga'uha, maka jika mengulang-ulang la, maka bolehlah oleh mengamalkan la sebagai lil nafi jenis, wa ilga'uha, dan boleh juga tidak mengamalkannya. Fa in syi'ta, maka jika engkau mau, kulta, engkau bisa berkata la rajula fid dari wala imra'ata. Nah, ini bisa, ini maluha dulu, ini diamalkan dulu lahnya. Berarti la di sini, la rajula di sini, la nafi jenis, rajula isimnya mansub tanda nasab patah. Nah, fid dari
Jumlah jar majrur muta'allaq kepada yang mahdhuf pada mahal rafa khabar la nafi jenis. Wala imra'ata wa waw atap. Nah, la imra'ata ini atap kepada la rajula dia sebelumnya. Nah, jadi isimnya lah lagi. Nah, khabarnya mahdzuf. Takdirannya fiddari juga. Diulang fiddari. La rajula fiddari wala imra'ata fiddari. Tetapi sudah dibuang. Atau wa in syi'ta, dan jika engkau mau, engkau bisa berkata la rajulun fiddari wala imra'atun. Nah, di sini la-nya tidak diamalkan sebagai la nafil jenis. Tetapi di sini la ini la nafi hijaj namanya. Yaitu amalannya itu seperti amalan kana dan saudara-saudaranya. Apa amalannya? Yaitu tarfa'ul isma wa tarfa'ul khabar. Jadi rajulun jadi isimnya lah di sini. Isimnya la yang beramal seperti laisa itu. Atau laisa atau kana sama namanya. Jadi la kalau kita i'rab ini la rajulun la nafi hijaj atau yang beramal seperti amalannya kana dan saudaranya. Rajulun isimnya la marfu' tanda rafa' dhamma fi dari jumlah jar majrur pada mahal nasab. Di sini jadi isimnya la. Wala imra'atun. Ini atap kepada rajulun. Wa aqulu, dan aku berkata, kata Syekh Muhyiddin, qad arafta anna syuruta wujubi amalillah amala inna arba'atun. Engkau sudah mengetahui bahwasanya syarat-syarat wajib beramalnya la itu yang beramal sebagai amalannya ini itu ada 4 syarat. Nah, wa hadzal kalamu fi bayanil hali, dan bermula ini pembahasan di dalam menjelaskan keadaan idza ikhtalla, apabila cacat syaratun oleh satu syarat minasyurutil arba'ati sabiqati, dari syarat-syarat 4 yang disebutkan, 4 yang sudah kita sebutkan. Pertama, mana saja 4-nya? Yaitu pertama harus isimnya berbentuk nakirah, lainnya harus bersambung dengan isimnya, khabarnya berbentuk nakirah, dan keempat tidak ada pengulangan lah. Nah, nanti jika ada salah satu syarat ini yang rusak, nanti ada pembahasannya. Nah, di sini pembahasannya. Wa bayanu dzalika, dan bermula penjelasan yang demikian itu, annahu, bahwasanya idza waqa'a ba'dala ma'rifatun, dan jika yang jatuh setelah la itu berbentuk ma'rifat bukan nakirah. Nah, jika bukan nakirah tetapi ma'rifat yang jatuh, jadi ma'rifat di sini fa'il dari waqa'a. Nah, wajib ilgha'u, wajib oleh tidak mengamalkan la. Wa takraruha, dan wajib mengulangnya jika diatapkan. Contohnya la Muhammadun zarani wala bakrun. Nah, karena la di sini la nafi ini isimnya ini berbentuk ma'rifat yaitu Muhammad, maka la ini bukan la nafi jenis, tetapi la yang la nafi hijazi lah, seperti itu. La Muhammadun, tidak ada bermula Muhammad itu yang mengunjungi akan aku, wala bakrun. Jadi isimnya di sini berbentuk rafa karena wajib dirafakan. Nah, karena diatapkan wajib diulanglah, adalah lagi wala bakrun, atap kepada Muhammadun. Wa idza fasala baina la wa ismiha fasilun ma, dan jika ada pemisah, jika ada yang memisahkan di antara la dan isimnya itu fasilun oleh satu pasil ma, yang apapun ada pasilah itu. Jadi apapun yang memisahkan antara la dan isimnya itu, nah wajib kadzalik, nah wajib juga yang sebagaimana itu, yaitu ilgha'uha wa takraruha. Nah, kan tadi jika bukan nakirah tetapi makrifat yang jatuh setelah la itu. Nah, itu wajib tidak diamalkan amalannya la itu. Tetapi di sini apabila terpisah antara la dan isimnya, ya baik yang memisahkan itu apapun. Nah, wajib seperti itu. Itu ilgha'uha, ala bahwasanya itu tidak mengamalkannya, wa takraruha, dan mengulang-ulanglah jika diatapkan. Contohnya la fiha qaulun wa lahum anha yunzafun. Nah, di sini yang menghalangi antara la dan isimnya itu adalah kata fiha di sini. La, karena isimnya la itu di sini qaulun. Nah, dia itu dirafakkan.
dirafakkan karena la dan isimnya itu terpisah. Antara la dan isimnya terpisah oleh fiha yang menjadi khobar di sini. Nah, fiha tidak ada pada minuman itu gaulun oleh bau. Tidak ada pada minuman itu bau ataupun sesuatu yang memusingkan. Walahum anha yunzafun, dan tidak ada bermula mereka itu dari minuman itu yang dimabukkan lah gitu. Fagaulun, maka lapas gaulun mubtadaun muakharun adalah mubtada muakhar. Artinya mubtada yang ditaruh di akhir. Wa fiha, dan kata fiha itu muta'allaq bi mahdhufin khabarun muqaddamun. Itu dihubungkan dengan yang dibuang, itu jadi khabar muqaddam. Wala nafiyah muhmalah, dan la nafinya itu tidak diamalkan. Jadi artinya tidak diamalkan sebagai la nafi lil jinsi karena dia tidak bersambung dengan isimnya. Kan di syarat 4 itu harus bersambung soalnya kan. Nah, wa idza takarrarat lah lam yajib i'maluha, dan apabila mengulang-ulang lah lam yajib i'maluha, tidak wajiblah Allah mengamalkannya lah. Bal yajuzu, akan tetapi bahkan gitu bolehlah i'maluha, Allah mengamalkannya lah idza istafat, apabila mencukupi baqiyatus syuruti oleh sisa syarat itu. Jadi kan syarat yang 4 itu yang terakhir itu tidak berulang lah. Nah, kalau dia berulang maka boleh Allah mengamalkannya jika mencukupi syaratnya, dan boleh juga tidak mengamalkannya. Fataqulu alal imani, maka engkau berkata atas mengamalkannya, la rajula fid dari wala imra'ata, bi fathi rajula wa imra'ata, dengan mempatahkan lapas rajula dan lapas imra'ata. Jadi lahnya di sini diamalkan menjadi la nafilil jinsi, rajula isimnya la, karena tidak ada pemisahnya maka dia jadi isimnya la mansub tanda nasab fathah fidari pada mahal rafa khabar dari la, wala imra'ata atap kepada lapas sebelumnya. Wa taqulu 'alal ihmali, dan engkau mengucapkan ketika tidak diamalkan, tidak mengamalkan la itu sebagai la nafilil jinsi, la rajulun fid dari wala imra'atun. Nah, biraf'i rajulun wa imra'atun, dengan merafakkan lapas rajulun dan lapas imra'atun. Nah, atau bisa juga diamalkan di lam pertamanya, la rajula fid dari wala imra'atun. Nah, kalau kita baca seperti itu, la rajula fid dari wala imra'atun, maka la nafilil jinsi jadinya. Rajula ismuha. Kalau kita baca rajula, isimnya la, fidari jadi jar majrur pada mahal rafa, khabarnya la. Dan imra'atun itu atap kepada mahal la rajulun yang menjadi mubtada, sama-sama rafa. Kalau kita baca imra'atun, bisa juga kita baca wala imra'ata, tidak ditanwinkan. Itu ikut pada isimnya lah yang rajula itu. Atau bisa dibaca juga imro'atan dengan ditanwinkan, ikut kepada mahal isimnya lah yang mansub itu. Seperti itu. Ini tentang la dan pengamalannya. Ini yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila terdapat kesalahan. Bisa semoga diluruskan di kolom komentar. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.